Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Hadianti, MPM 2111010009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paragraf, karya ilmiah, dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, yaitu pengertian paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok secara logis dan tersusun yang membicarakan satu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam bentuk gagasan atau topik tersebut sebuah paragraf. Dan dapat saja terdiri atas lebih dari 4 atau 5 kalimat, 3 buah kalimat, 2 buah kalimat, bahkan sebuah kalimat. Jadi seluruh kalimat tersebut tentunya hanya akan membicarakan sebuah masalah yang bertalian erat dengan pokok bahasa atau topik pada paragraf tersebut. Oleh karena itu, sebuah pikiran tidak cukup hanya dituangkan dalam sebuah kalimat, tetapi perlu juga untuk dikembangkan sehingga kumpulan kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hakikat paragraf. Hakikat paragraf yaitu merupakan unit keterampilan berbahasa pada taraf komposisi, yaitu kumpulan beberapa kalimat dan secara bersama-sama mendukung satu kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran ini diejawantahkan dalam pokok pikiran serta beberapa pikiran penjelas diaktualisasikan dalam kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Jadi, pada dasarnya paragraf itu hanya terdiri dari dua hal, yaitu isi dan bentuk. Adapun ide pokok sebuah paragraf sesungguhnya merupakan sebuah keharusan. Tanpa ide pokok tersebut, sebuah kumpulan kalimat tidak dapat dianggap sebagai sebuah paragraf. Dengan adanya pertautan yang terjadi antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, mengandalkan akan terjadinya kepaduan dan kesatuan yang membangun paragraf itu. Selain itu, untuk memberi kejelasan dan pengembangan paragraf juga menyeratkan kapan paragraf tanpa sebagai penggalan naskah teks, karena biasanya baris pertama berupa suatu unit yang dipisahkan dengan perbedaan spasi. Kalimat pertama masuk ke dalam sebanyak 5 ketukan spasi. Untuk jenis karangan biasa misalnya surat, atau 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur paragraf. Yang pertama yaitu kata penghubung atau transisi. Kata penghubung itu berfungsi untuk menghubungkan jalan pikiran antara paragraf yang satu dengan yang lainnya secara logis. Kegunaan transisi atau penghubung antara paragraf dimaksud untuk memberikan petunjuk kepada pembaca ke arah mana ia sedang bergerak, atau mengingatkan kepada pembaca apakah suatu paragraf bergerak searah dengan ide pokok paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa transisi itu berfungsi sebagai penunjang konferensi kepaduan antara paragraf, antara bab, antara anak-anak bab dalam satu karangan. Yang kedua yaitu 2 kalimat topik atau utama. Setiap paragraf harus satu gagasan utama. Gagasan utama yang dituangkan dalam salah satu kalimat di antara kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan utama paragraf itu disebut utama. Istilah lain dari kalimat utama adalah topik pokok.
Yang ketiga yaitu 3 kalimat pengembang atau penjelas. Dalam sebuah paragraf juga terdapat gagasan penjelas. Yang maksudnya itu gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas, kalimat penegas, atau kalimat penegas. Yang keempat yaitu 4 kalimat penegas dalam paragraf berfungsi sebagai mengurangi atau penegas kalimat topik pada titik. Selain itu, kalimat penegas juga berfungsi sebagai daya penarik bagi para pembaca atau bersifat mutlak. Jadi bersifat mutlak itu yaitu untuk menarik para pembaca dengan apa sih isinya, apa sih tentang yang bakal tertarik di dalam isi itu. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utama paragraf sebagai dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama paragraf induktif, paragraf deduktif, campuran, inetratif, dekritif, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu berdasarkan wacana atau sifat tujuannya, yaitu ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Fungsinya yaitu dalam karangan yang panjang, paragraf mempunyai arti dan fungsi yang penting. Dengan paragraf tersebut, pengarang dapat mengekspresikan keseluruhan gagasan secara utuh, runtut, lengkap, menyatu, dan sempurna, sehingga bermakna dapat dipahami oleh pembaca sesuai dengan keinginan penulisnya. Lebih daripada itu, paragraf dapat mendinamiskan karangan sehingga menjadi lebih hidup, dinamis, energik, sehingga pembaca menjadi penuh semangat. Jadi yang membaca penuh semangat untuk membaca paragraf tersebut. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yaitu ada 3 sifat harus dimiliki oleh paragraf agar dapat menyampaikan gagasan dengan baik, yaitu yang pertama kesatuan. Kesatuan itu suatu paragraf memiliki kesatuan jika kalimat yang membangun paragraf tersebut dengan gagasan utama atau pikiran utama. Yang kedua yaitu kepaduan utama. Kepaduan utama paragraf. Yaitu kepaduan paragraf yaitu suatu paragraf dikatakan memiliki kepaduan apabila hubungan antara gagasan utama dengan gagasan penjelas dengan dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu ada paragraf yang dibangun lebih dari satu kalimat, kemampuan menentukan dan menentukan topik secara tepat, kemampuan memperinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan, dan kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam satu urutan yang teratur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Tulis ilmiah merupakan produk atau kegiatan ilmiah. Berbicara produk ilmiah, tentu kita membayangkan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan penemuan ilmiah baru, yaitu penelitian,
Faktanya, penemuan ilmiah dilakukan melalui penelitian, tetapi penelitian bukanlah satu-satunya karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang membahas masalah. Pernyataan-pernyataan ilmiah juga kita gunakan dalam penulisan, harus mencakup beberapa hal, yaitu kita harus bisa mengidentifikasi siapa yang membuat pertanyaan itu, dan kedua kita harus mampu mengidentifikasi media komunikasi ilmiah yang menyampaikan pernyataan dalam makalah, buku, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kita harus dimungkinkan untuk menentukan lembaga tempat kedudukan yang waktu penerbitan publikasi ilmiah. Jika publikasi ilmiah atau dipublikasikan, harus disebutkan lokasi, waktu, dan tempat organisasi kegiatan. Yang selanjutnya yaitu persyaratan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu ada beberapa yang harus ada dalam karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran atau alur pikiran. Yang kedua yaitu keindahan karya tulis ilmiah yang terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangga alur pikir atau yang dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur, kata, angka, gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang selanjutnya itu karya tulis ilmiah harus mampu mengapresiasikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Karya tulis ilmiah juga terdiri dari serangkaian penceritaan, eksposisi, paparan, deskripsi, dan argumentasi atau alasan. Dan karya ilmiah juga adalah suatu karya tulis yang membahas suatu permasalahan pembahasan yang dilakukan berdasarkan menyelidiki, pengamatan atau pengumpulan dari suatu penelitian. Yang selanjutnya yaitu C. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Ada 4 tahapan. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah yaitu perumusan masalah. Kita harus mendapatkan suatu bermasalah artikel untuk memulai penulisan artikel agar kita menciptakan suatu tema atau topik yang lebih baik atau yang lebih spesifik atau yang bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Pada dasarnya ada banyak sekali permasalahan yang mengelilingi kehidupan, seperti kehidupan itu contohnya seperti permasalahan relevansi pendidikan, kemiskinan, lingkungan hidup, dan di bidang politik, sukses kepemimpinan nasional, ketergantungan di bidang teknologi, dampak negatif, proses industrialisasi, dan lain-lain sebagainya, banyak pokoknya. Dan yang kedua yaitu perkembangan hipotesis. Hipotesis itu perlu dikembangkan karena kita dapat memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang kita angkat dari hipotesis tersebut akan dilakukan supaya kita bisa menyajikan sebagai karya tulis ilmiah ini tidak utama. Dan karya tulis ini, hipotesis dalam kepentingan karya tulis ilmiah ini tidak harus dirumuskan secara formal seperti pada karya tulis penelitian. Nah, yang ketiga yaitu pengumpulan dan analisis data. Langkah ini dilakukan agar apa? Agar yang kita tahu itu hipotesis
memutuskan dapat didukung data-data yang memadai, data yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif, tidak harus berupa data primer, melainkan data sekunder pun bisa digunakan, bisa kita gunakan juga data sekunder. Dan selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk menentukan posisi penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Di tahap ini tercapailah klimaks pembahasan, sehingga dalam tahap penulisan harus pandai memaparkan dan jelas apakah hipotesis yang diajukan atau diajukan, ditolak atau diterimanya. Untuk bisa pembahasan dengan tepat, sebaiknya banyak membaca teori hasil yang terkait dalam topik karya tulis kita. Yaitu yang terakhir, yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menurut Suharjono 1995 sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada karya tulis ilmiah hasil penelitian pengajian survei atau evaluasi dari bidang pendidikan, laporan kegiatan ilmiah. Yang kedua yaitu karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah dari gagasan sendiri dalam pendidikan tulisan ilmiah itu. Yang ketiga yaitu tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan atau kebudayaan yang disebarluaskan melalui media sosial, media kayak koran atau media yang lainnya. Yang keempat yaitu prasarana yang berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam penentuan ilmiah. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima buku pelajar atau modul buku. Yang keenam itu dikta pelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Secara singkatnya yaitu secara historis, bahasa Indonesia diangkat dari bahasa Melayu. Melayu yaitu salah satu rumpun bahasa Austronesia. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya selalu mendapat pengaruh yang diterima oleh masyarakat Indonesia yang melatar belakanginya. Berdasarkan sejarah, kita peroleh keterangan bahwa pemakaian bahasa Melayu tertua kita dapati dari prasasti yang dikeluarkan Raja Sriwijaya sekitar abad ke-7. Prasasti itu antara lain adalah Prasasti Karangbarahi, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Kedudukan Bukit. Mengalami kemajuan yang sangat mantap sejalan dengan perkembangan kesusastraan Melayu seperti yang dirintis oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, pemerintah pengawal pribumi karena penguasaan bahasa Belanda. Para pegawai pribumi dinilai lemah dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi. Karena telah memiliki kitab-kitab rujukan, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbentuk dari Melayu. Dalam proses pembentukan tentunya terdapat peristiwa-peristiwa penting melatar belakangnya. Beberapa peristiwa penting yang dimaksud sebagaimana terurai berikut. Yang pertama itu pada tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang
diberi nama Komisi for the Forlitur, Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun berkocak tanam. Yang kedua yaitu tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya di Siding Forecast seorang pidato menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu pada tanggal 28 Oktober secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa Persatuan Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangan Baru yang dipimpin oleh Sunan Takdir Ali Shbana. Yang kelima yaitu tahun 1936 Sultan Takdir Ali Shahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang keenam pada tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang ketujuh yaitu tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Undang-Undang 1945 Bab X Pasal 36 tanggal 7-9 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai penggunaan bahasa. Yang selanjutnya yaitu ada penyempurnaan ejaan. Pada setiap bahasa tentunya terdapat ejaan yang menjadi aturan dalam menggunakan bahasa. Seperti halnya bahasa Indonesia yang berkembang, bahasa Indonesia pun mengalami penyempurnaan ejaan melalui beberapa tahap. Penyempurnaan ejaan untuk bahasa Indonesia tersebut adalah ada ejaan Van Ophuijsen ejaan, ada ejaan Republik ejaan, dan ada ejaan Melindo, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi, Sultan Mahmud, dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa kemudian dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf 1 membedakan huruf I sebagai akhirnya karena harus disuarakan tersendiri dengan dihitungan seperti mulai dengan ramai. Huruf OE, huruf tanda diakritik kayak seperti koma, ain, dan tanda trema. Yang kedua yaitu ejaan Republik ejaan. Ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan juga dikembangkan dengan nama ejaan Sowewandi. Ciri-ciri ejaan yaitu huruf
OE diganti dengan U pada kata-kata guru itu umur dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan pada kata-kata ta, pa, rakjat dan sebagainya. Kata ulang tersebut ditulis dengan angka seperti pada kanak-kanak berjalan ke barat-baratan dan awalan, dan kata depan kedua-duanya diserangkai kata-kata yang mendampingi. Yang ketiga yaitu ejaan melindo. Ejaan melindo yaitu Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 karena terjadi penggolakan politik selama bertahun-tahun berikutnya, maka diurungkan peresmian ejaan ini. Yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan EYD. Ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia semakin dibakukan. Catatan tahun 1947 UE sudah digantikan dengan U. Selanjutnya yaitu D. Fungsi bahasa Indonesia. Secara teoritis setiap bahasa memiliki fungsi sosial. Dengan kedudukan yang diberikan kepadanya, fungsi bahasa pada dasarnya menyangkut nilai pemakaian suatu bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa yang bersangkutan di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Adapun kedudukannya adalah status relatif suatu bahasa sebagai sistem lambing nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.